Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Sahihul Ibad. Halaman 142. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 142. Wal maqalatu ats-tsaniyah asyara. Ini makalah yang ke 12. Qila dawake Allah Ta'ala ila dawake Allahu apa barang wahyu sapa Allah ila nabi maring salah suci nabi minal anbiya'i kang tetep saking pira-pira nabi min Bani Israil saking Bani Israil alaihim yang atase alaihimussalam, termasuk salah satunya di sini Allah menurunkan wahyu kepada salah satunya adalah salah satu nabi ya, dari para nabi ini dari kalangan Bani Israil. Wa qala jalla wa azza ya. Wa qala lan dawu sapa Allah Sontuka utawi meneng siro anil batili saking perkara kang batil. Jadi yang pertama, diam kita itu wahua utawi al batil ma iku barang la yufidu syai'an ora maidai syai'an ing suwiji-wiji li krana iksun ai tegese li ajli termasuk saumun yaitu poso. Jadi yang pertama, ketika kita diam itu bukan berarti meneng, artinya somtuka anil batil itu menjaga diri kita dari hal-hal kebatilan ya. Hal-hal kebatilan yang termasuk apa yang menjadi larangan-larangan Allah kita jauhi, kita jaga diri kita ya. Maka dengan cara apa? Maka salah satunya adalah dengan cara melakukan saumun, yaitu poso. Nah, salah satunya kenapa kok karakter puasa bisa menahan diri dari hal-hal atau hawa nafsu di antara kita semua. Maka kemarin selama 1 bulan
sholat juga enteng, mau melakukan wirid, duduk, silo di masjid juga enteng ya, karena aspeknya adalah puasa. Nah, maka untuk menjaga diri dari kebatilan ya, siapapun yang menjaga diri dari kebatilan karena Allah ya, kata Allah, siapapun yang menjaga dirinya, menahan keinginannya, menahan hawa nafsunya, menahan untuk tidak berbuat atau melanggar perbuatan karena kecintaannya kepada Allah, karena ketakutannya kepada Allah, maka apa? Somun yang thawabul kawabis somi ya, termasuk apa? Tegese utawi ganjarane iku padha karo apa? Kawabis somi, padha karo ganjarane poso. Jadi selama kita mampu menahan, menjauhi kebatilan-kebatilan ya, menjaga diri agar tidak berbuat batil, maka selama itu pula ganjaran kita, asalkan itu karena memang benar-benar ketakwaan kita kepada Allah, maka kita disamakan dengan orang yang puasa enak. Maka seharusnya orang setelah melakukan ibadah bulan suci Ramadan, apa yang dilahirkan ketika kita setelah bulan suci Ramadan, salah satunya adalah hadirnya, tambahnya ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa, takwanya bertambah itu apa? Apakah hanya bajunya yang bertakwa ya, yang bagus? Enggak. Tapi yang pertama, tanda orang takwa itu al-khawfu minal jalil ya. Khawfu minal jalil itu salah satunya adalah selalu khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika setelah bulan suci Ramadan memasuki bulan Syawal ini, ketakutan kita kepada Allah itu semakin bertambah. Dia takut itu ya wedi dalam artian kita semakin apa? Takut bahwasanya Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu apa? Nanti kita akan dihisab oleh Allah setiap melakukan apapun. Masya Allah ya, ada Allah yang apa? Selalu mencatat amal perbuatan kita. Ketika khauf minal jalil, ketakutan kita kepada Allah itu semakin meningkat, maka tandanya kita takwa kita kepada Allah semakin bertambah. Lalu apalagi wal amalu bit tanzil, tanda takwa yang selanjutnya itu ketika takwa dikatakan bertambah, wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk salah satunya adalah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, tentu bukan hanya kita mengamalkan, tidak harus kita paham semua maknanya, minimal kita mampu untuk membiasakan diri membaca Al-Quran. Minimal, syukur-syukur kita bisa menafsiri, mengkaji isi yang ada di dalam Al-Quran, kemudian kita bisa menjalankan, malah lebih bagus. Maka wal amal bit tanzil sebagai tanda bahwasanya apa? Takwa kita kepada Allah itu semakin bertambah. Terus
tandanya lagi adalah wal qanaa'atu bil qalil. Qanaa'ah, selalu menerima ketika apa? Bil qalil, walaupun sedikit. Itu tanda ketakwaan kita kepada Allah. Jadi tidak ada ceritanya kalaupun kita dalam posisi dikasih rezeki oleh Allah yang sedikit, tanda keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah itu apa? Tidak berubah, malah semakin yakin. Kita menerima dalam kondisi apapun, ya qanaah, selalu menerima apapun yang terjadi pada diri kita, itu berarti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu qanaah bil qalil, ya menerima walau sedikit, ya maka insyaallah apa? Insyaallah kita tertolong, hamba-hamba Allah yang ketakwaan kita bertambah. Kalau menerima walaupun banyak, ya pasti ya tidak ada orang yang mengeluh kalau dikasih banyak. Tapi kalau dikasih sedikit masih bertahan ketakwaannya dia kepada Allah, ya maka itu adalah tanda-tanda ketakwaan kita kepada Allah itu semakin bertambah. Maka ketika kita menjauhi kebatilan, ya sama halnya pahalanya seperti orang yang berpuasa. Terus apalagi yang selanjutnya adalah wahifdzukal jawarih, ya termasuk wahifdzuka utawi ngrekso sira al jawariha ing pira-pira termasuk anggota tubuh, ya jawarih. Ai tegese al amila, tegese termasuk kayyataini, ya menjaga dari melakukan apa? Pekerjaan kayyataini, termasuk tangan loro, warijlaini lan sikil loro, ya. Anil maharimis sholat, ya anil maharimi dari perkara-perkara yang haram, li sholatun, ya li sholatun, ya. Termasuk krono arah ingsun, termasuk sholatun iku sholat. Ai ajruhu, ai tegese ajruhu utawi ganjarane ngrekso, termasuk ngerakso anggota badan itu sholat sama dengan sholat. Kalau tadi kita menjauhi kebatilan itu karena Allah sama pahalanya dengan pahalanya sama dengan orang berpuasa. Yang kedua, kalau kita menjaga anggota badan kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, tangan dijogo aja sampai nyeblek cewek misalnya. Nah, maksudnya kaki dijaga agar apa? Tidak berjalan ke perbuatan yang maksiat. Misalnya benar kuliah dan seperti itu. Ya, jadi imbangi. Maka di sini boleh-boleh saja, ya ketika kita mampu menjaga tangan, anggota badan kita, termasuk menjaga kaki, langkah kita untuk tidak berbuat maksiat, ya termasuk menjaga penglihatan kita, sekolah wong itu ayu sedikit, mungkin seperti itu, ya boleh, tapi ojo sampai bergede. Ibrahim aja menjaga terus, menjaga pandangannya Ibrahim.
tapi hatinya juga nggak boleh pacaran ya. Fokus untuk menghafal, mendengarkan apa yang bisa dihafalkan, itu bagus ya. Maka ini adalah termasuk kalau kita mampu menjaga anggota badan kita, diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, ay ajruhu ka ajris sholat, termasuk ganjarannya rekso ya, ngempet kawitan ini jika jawil atau menjemuk, maka seperti orang yang sholat, orang yang melakukan ibadah sholat. Nah, wis wa iya suka ya, termasuk wa iya suka utawi medot ya, termasuk iya suka itu pengarep siro ai tegese qatu tomika utawi termasuk megot arep siro anil kholqi saking makhluk li krana ingsun sedekahun iku kaya sedekah ai thawab ka thawabis sedekah, termasuk ganjarannya seperti orang yang bersedekah. Lain selanjutnya, siapapun manusia yang memutuskan diri dari sifat ketamaan terhadap manusia karena Allah ya, maka dirinya termasuk kategori adalah sama dengan ganjarannya orang yang bersedekah. Artinya apa? Orang yang ngarep tapi mengharap hanya kepada orang atau kepada manusia, ketika dia mampu menjaga diri dari ketamaan tersebut ya, ngarep ono menungso ya, nyedot menungso, misalnya cik rezekine lancar, cik opo ya, maka di sini ya, kalau kita bisa menjauhi dari sifat ketamaan, tamak ya, maka pahalanya seperti orang yang bersedekah. Wakaful adza, termasuk apa? Wakaful adza lan utawi kafukal adza, nyegah siro al adza ing tumekane perkara kang disengiti ai tegese usulil makruhu ya, utawi perkara ya kang apa termasuk kang den gedingi ya, anil muslimina saking pira-pira wong kang muslim, wong sing Islam li karana ingsun ya, Allah termasuk ai asli karana arahe ingsun jihadun iku kaya perang, kaya jihad. Siapapun manusia yang mampu menahan dirinya itu, yang mampu menjaga hatinya untuk tidak menyakiti hati orang Islam, hati sesama muslim ya. Jadi selalu ngati-ngati bahwasanya jangan sampai saya ini menyakiti hati orang lain. Hati-hati, ngati-ngati dalam dirinya bahwasanya jangan sampai apa yang saya ucapkan atau apa yang saya lakukan itu menyakiti hati orang lain. Karena Allah ya, siapapun yang menahan diri menjaga hati, Masya Allah, ya Allah. Nah, jadi selalu bahwasanya ini yang dilakukan karena Allah.
maka itu pahalanya, ganjarannya seperti apa? Jihadun, wong sing jihad, orang yang perang. Lah pertanyaan saya adalah sekarang itu kita posisinya bagaimana? Kalau kita lihat ya, jarang orang menahan diri atau nganti-nganti menjaga hatinya orang lain. Kadang wis gak mau tahu. Nah, seperti itu. Bahkan ada unsur untuk menjelekkan orang lain, menggunjing, dengki, iri, menghasut, wakilah ya, tanpa ada arah ya. Nah, kalau kita mampu menjaga diri dari sifat hasud, sifat iri, sifat dengki, memfitnah ya, menjaga hati, piye carane tonggoku ini tidak, tetangga saya ini tidak istilahnya saya tidak menyakiti hati orang lain. Piye carane saya ini tidak menyakiti hati teman saya ya. Maka kita harus menghati-hati ya, ngati-ngati menjaga hatinya orang lain itu penting. Maka sama dengan pahalanya kita berjihad. Menjaga hati itu bukan berarti mencintai ya. Jaga hatinya cewek dong, boten ya, baper ya, jangan sampai. Sama dengan seperti ini loh ya. Ketika sampai senang cinta kepada orang, maka sampai akan menjaga hatinya dengan benar-benar. Jangan sampai dia kecewa, jangan sampai dia ngamuk, kan seperti itu. Sama dengan seperti itu. Nah, polanya seperti apa ya? Kita ngati-ngati dalam bersikap, dalam berbuat ya. Apapun yang kita lakukan ya kita hati-hati. Nah ini beda. Ini kita menjaga hati sesama muslim, tetangga, semuanya kita jaga hatinya. Jangan sampai kita menyakiti hatinya. Ketika kita mampu menahan diri dari itu, maka ganjarannya atau pahalanya ya sama dengan orang yang berjihad. Sama dengan pahalanya orang yang berperang. Kalau dulu ya zaman sahabat masih ada peperangan ya, si pacok-pacokan, tutu carok ya, di perang, benar-benar perang. Nah, maka kalau sekarang kita cukup menahan diri, menjaga hati orang lain muslim karena Allah, maka pahalanya sama dengan orang yang berperang, kamelo perang. Nah, seperti itu. Wal maqalatu ats-tsalitsatu asyara. Sadika. Maqalah yang ke-13 an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala arba'atun minal khisali minatul mati iku tetep ya saking petenge hati dulmatul qalbi batnun sya'banun sab'anun min ghairi mufalah batnun suwijine weteng sya'banun kang wareg min ghairi saking ora merduli. Ada 4 hal ya penyebab dulmatul qalbi, penyebab hati kita itu peteng. Artinya gelap itu dalam artian susah, resah, gelisah ya. Apa yang pertama itu adalah batnu syafa'an min ghairi mubalah. Yang pertama adalah termasuk apa? Weteng ya, kesitir aku dewi. Perut yang kenyang tidak berukuran. Dalam artian apa? Dalam artian ketika kita itu mampu menahan diri, artinya dari apa sih? Ya bukan hanya makan aslinya, tapi
tapi keinginan yang seharusnya tidak kita makan, kita hanya porsinya makan hanya satu piring, mangan telung piring, ya, maka membuat hati kita gelap. Tapi dalam konteks lain, kita mampu apa sih? Mampu untuk menahan bahwasanya ketika kita itu sudah cukup pada fase makan yang sederhana, sudah ya enak, bolehlah 1 bulan sekali doang. Apakah kita harus ya makan pagi di Malaysia, makan siang di Singapura? Kan enggak seharusnya. Nah, maka dalam artian ketika kita mampu menahan diri dari keinginan atau nafsu yang seperti itu, ya, maka kita termasuk tergolong orang yang bagus. Tapi ketika kita melakukan atau nuruti, hanya nuruti keinginan ya, keinginan kita, maka mindul madil qalbi, ya, hati kita akan peteng, karena yang diurusi hanya itu saja. Termasuk apa lagi? Termasuk yang kedua yang membuat hati kita peteng, ya, yang membuat hati kita itu istilahnya gelisah atau resah, wasuh batul zalimin, ya, wasuh batul zalimin, termasuk kita bersahabat kekancan, ya, termasuk kekancan itu dalam artian orang yang suka bersahabat dengan orang-orang yang zalim. Terus ngerti koncoy zalim bukan jenenge zalim, ya, bukan. Tapi terus ngerti bahwasanya temannya itu melakukan kezaliman, maka sampean tetap melo, tetap ngadeg, ya, tetap apa? Marek, ya, marek untuk memperingatkan nggak apa-apa. Tapi kalau marek untuk apa? Istilahnya untuk mendukung, jangan diperoleh. Misalkan ada tetangga yang dia melakukan kezaliman kok masih sampai cedeki, ya jangan sampai. Kemudian apa yang selanjutnya? Wanisyanu bil madiyah. Nah, wanisyanu lan kaping 3 itu apa? Lali piro-piro dunub, piro-piro dosa al-madiyatu kang wis kelewat. Nah, ini siapapun yang suka melupakan dosa-dosa yang sudah lewat, maka dia akan merasakan dulmatul qalbi, petenge hati. Maka di sini harus kita ingat-ingat dosa kita, ya, jangan dilupakan begitu saja. Artinya apa? Artinya melupakan dosa-dosa yang telah lewat itu dibarno, ya, dalam artian tidak ada penyesalan dalam diri kita. Kalau selama kita masih ingat, ya, maka sepanjang itu kita harus selalu beristighfar. Kalau kita tidak ingat, wis janois, aku ingin maksiat janois, maka akan selalu melakukan perbuatan dosa. Lah itu membuat hati kita dulmatul qalbi, termasuk petenge hati. Watulul amali, dan termasuk, ya, tulul amali itu termasuk dalam dawone amali, ya, bukan amali tapi amali, yaitu angen-angen. Jadi wong hanya senengane apa?
kangen. Nah, menghayal lah itu membuat hati kita apa? Hati kita peteng. Karena apa? Wong sing ngangen-angen dalam artian angen-angen opo ya. Angen-angen termasuk wong sing senengane ngelamun. Nah, ojo dalam lamunan. Ya, boleh kita membayangkan ya, mimpi itu memang kita bentuk, tapi jangan mimpi terus turun dong tanpa melakukan sesuatu. Artinya kita boleh bermimpi, boleh menghayal jadi begini, jadi begitu, itu kan bagian dari mimpi kita ya. Tapi jangan ada kita hanya pada fase mimpi terus, turunlah tanpa melakukan proses untuk mewujudkan mimpi tersebut. Kan pekerjaan yang paling enak itu katanya di dagelan itu kan menghayal kan seperti itu. Nah, maka jangan di fase itu, karena menghayal, melamun itu adalah membuat matul-matul lebih membuat hati kita peteng. Kalau kamu pengen sesuatu, boleh bermimpi, boleh punya keinginan, tapi wujudkan mimpi itu dengan melakukan sebuah perbuatan untuk mencapai mimpi tersebut. Ojo mimpi terus 14 sampai mati ya tetap mimpi, tidak akan terwujud. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.